Biasanya kalau kita mendengar nama Korea Selatan, yang muncul di kepala mungkin K-pop, BTS, Blackpink, atau industri musik Korea yang mendunia. Tapi kali ini justru ada nama dari Indonesia yang naik ke salah satu panggung musik terbesar Korea Selatan. Namanya Isyana Sarasvati. Pada 1 Agustus 2026, Isyana Sarasvati tampil di Incheon Pentapok Rock Festival 2026 yang berlangsung di Songdo Moonlight Festival Park, Incheon, Korea Selatan. Pentapok tahun 2026 merupakan edisi ke-21 dan menghadirkan sekitar 66 artis dan tim dari Korea maupun mancanegara. Jadi sejak awal, Isyana memang masuk ke sebuah panggung yang sangat internasional. Dia tidak tampil sendirian di festival tersebut. Di hari yang sama, ada nama-nama besar dari berbagai negara. Ada Massive Attack, Jesus and Mary Chain, ada Hyukoh, ada Kwon Jina, ada Lee Seung Yoon, dan masih banyak lagi. Artinya, Isyana sedang berdiri di tengah sebuah festival yang mempertemukan berbagai karakter musik dari Korea, Jepang, Eropa, Amerika, hingga Asia Tenggara. Dan satu nama dari Indonesia ada di dalamnya. Incheon Pentapok Rock Festival merupakan salah satu festival musik besar di Korea Selatan dan sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Festival ini bukan hanya menjadi tempat musisi Korea tampil. Pentapok juga secara rutin menghadirkan musisi internasional. Dan nama-nama yang hadir bukan nama sembarangan. Pada edisi 2026 saja ada sekitar 66 artis dan tim yang tampil. Jadi ketika Isyana mendapatkan slot di festival ini, dia tidak sedang tampil di sebuah panggung lokal biasa. Dia sedang masuk ke dalam ekosistem festival musik internasional. Dan inilah yang membuat penampilannya menarik untuk kita perhatikan. Isyana bukanlah musisi Indonesia yang pertama tampil di Pentapok. Pada tahun 2025, band asal Bali Millennial sudah lebih dulu tampil di festival ini. Mereka bahkan berada dalam festival yang juga menghadirkan nama besar seperti Pulp dan Asian Kung Fu Generation. Jadi sebenarnya ada sebuah cerita yang lebih menarik. Musisi Indonesia mulai memiliki jejak di festival ini. Ini menunjukkan bahwa musisi Indonesia ternyata bisa masuk ke panggung yang audiensnya tidak hanya berasal dari Indonesia. Dan tentu saja, setiap musisi membawa warna mereka masing-masing. Sekarang pertanyaannya, bukankah Isyana dulu dikenal sebagai penyanyi pop? Kalau kita melihat perjalanan Isyana dari awal karir, dia memang sangat dikenal lewat lagu-lagu pop seperti Tetap Dalam Jiwa. Tapi kalau kalian mengikuti perjalanan musiknya beberapa tahun terakhir, Isyana sudah berubah cukup jauh. Musiknya semakin eksperimental, semakin progresif, semakin berani, dan karakter rock serta alternatifnya semakin terasa. Jadi ketika Isyana muncul di Pentapok, dia tidak datang hanya dengan membawa label penyanyi pop Indonesia. Dia datang dengan identitas musik yang memang jauh lebih eksperimental dan cocok dengan atmosfer festival tersebut. Sekarang coba bayangkan suasananya. Ribuan penonton datang ke festival, mereka melihat artis dari Korea, mereka melihat artis dari Jepang, mereka melihat artis dari Eropa dan Amerika. Kemudian naiklah seorang musisi dari Indonesia, Isyana Sarasvati. Dan dari atas panggung, Isyana memperkenalkan dirinya sebagai musisi yang datang dari Indonesia. Sederhana memang, tapi bagi kita, momen seperti ini punya arti tersendiri. Karena ada sebuah negara yang disebut dari atas panggung internasional, Indonesia. Isyana Sarasvati입니다. 인도네시아에서 왔어요.
Penampilan Isyana berhasil mendapatkan perhatian dan respon positif dari sebagian penonton yang menyaksikannya secara langsung. Dan bagi seorang musisi yang sedang membawa musik Indonesia ke luar negeri, itu sudah merupakan sesuatu yang menarik. Yang membuat pencapaian ini semakin menarik, lihat siapa saja yang tampil di hari yang sama dengan Isyana. Ada Massive Attack, nama besar dari Inggris yang sudah punya pengaruh besar dalam musik elektronik dan alternatif. Ada The Jesus and Mary Chain, band legendaris yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan alternatif rock. Kemudian ada Hyukoh, salah satu band Korea yang sangat dikenal dalam skena indie dan alternatif. Ada juga musisi-musisi Korea dan Jepang lainnya. Jadi saat Isyana naik ke panggung, dia berada dalam satu festival yang diisi oleh musisi dengan latar belakang musik yang sangat beragam. Dan ini menunjukkan satu hal, musik Indonesia sebenarnya punya ruang untuk masuk ke panggung global. Pertanyaannya hanya, seberapa banyak musisi Indonesia yang berani mengambil ruang tersebut? Semuanya kayak open minded banget. Makin hari aku ngelihat sekarang musisi-musisi Indonesia semakin berani untuk berkarya secara jujur dan dengan hati gitu ya, yang utuh gitu ya. Iya. Kalau kita lihat lebih luas, sebenarnya cerita ini bukan hanya tentang satu penyanyi. Ini tentang bagaimana musik Indonesia perlahan mulai muncul di berbagai panggung internasional. Indonesia tidak perlu menjadi Korea untuk bisa diterima di Korea. Tidak perlu membuat musiknya terdengar seperti K-pop. Tidak perlu menghilangkan identitas sendiri. Justru Isyana datang dengan karakter musiknya sendiri. Itulah yang membuat perjalanan seperti ini menarik. Yang lebih menarik lagi, Pentapot bukan satu-satunya agenda internasional Isyana. Setelah tampil di Korea Selatan, Isyana juga diberitakan akan tampil dalam Yamaha Gala Konser 2026 di Jepang. Panggung internasionalnya tidak berhenti di Korea. Dari Korea Selatan, kemudian menuju Jepang. Dan ini membuat penampilan di Pentapot terasa seperti bagian dari perjalanan yang lebih besar. Bukan sekedar satu konser, bukan sekedar satu festival, tetapi bagian dari upaya memperluas jangkauan musik Isyana di Asia. Dan tentu saja, kita masih harus melihat sejauh mana perjalanan tersebut akan berkembang. Setiap penampilan musisi Indonesia di luar negeri membuka pintu bagi musisi berikutnya. Mungkin hari ini Isyana, besok bisa saja musisi Indonesia lainnya. Dan kalau semakin banyak musisi kita yang masuk festival internasional, nama Indonesia akan semakin sering terdengar di luar negeri. Bukan karena kontroversi, bukan karena sensasi, tetapi karena karya. Kalau menurut kalian, apakah semakin banyak musisi Indonesia yang tampil di festival internasional seperti Pentapot bisa membuat musik Indonesia semakin dikenal dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam musik dunia.